Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya lanjut lagi. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai materi baru, yaitu array. Nah, array, oke. Bentar. Nah, di array ini, ya, dari pengertiannya, array adalah variabel kompleks yang elemennya memiliki data yang sama. Setiap elemen array dan string mempunyai nomor indeks yang unik. Nah, jadi secara garis besarnya aja ya, secara mudahnya untuk dipahami, array itu kita bisa menyimpan beberapa data ya. Kita bisa menyimpan beberapa data di dalam satu variabel, tetapi dari beberapa data tersebut itu memiliki tipe data yang sama. Jadi ketika kita ingin menyimpan, misal menyimpan angka ya, menyimpan angka 10 angka, 2, 5, 7, 8 dan sebagainya, 10 angka tetapi di dalam satu variabel. Nah, itu kita bisa menggunakan array. Nah, dari angka tadi yang 2, 3, 5, 7, 9 itu tadi sampai seterusnya, itu harus tipe datanya itu harus sama. Kalau integer bilangan bulat ya harus bilangan bulat semua. Kalau bilangan pecahan atau bilangan desimal ya dia harus bilangan desimal semua. Nah, terus cara pendeklarasian seperti apa? Sama seperti biasanya variabel, ada tipe data, terus nama array di sini. Kemudian jumlah elemen array-nya. Nah, jumlah elemen array ini ya, ini kalau saya sendiri menganggapnya itu jadi sebuah memori. Oke. Jadi dia itu sebuah memori. Jadi analoginya kita itu minta ke compiler, aku mau minta kamu sediakan memori aku sebanyak berapa? 5 gitu misalnya. Berarti aku di sini tulis 5. Aku minta memori disediakan sebanyak 5 memori untuk dataku. Kemudian nanti baru kita masukkan tuh dari 5 memori, satu memori itu satu angka gitu maksudnya. Nah, cara aksesnya ya kita panggil aja nama array terus indeks array-nya. Nah, langsung aja ke contohnya cara baca nilai array ini. Nah, misal tipe data ini kan integer ya. Terus nama array-nya ini array. Nah, jumlah elemen array ini yang dikurung siku ini 5. Nah, 5 ini berarti aku minta ke compiler diberi memori sebanyak 5. Nah, kemudian aku kasih di sini sama dengan, nah di sini ada kurung kurawal. Di sini untuk pendeklarasiannya seperti itu. Kurung kurawal ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi aku hanya bisa menyimpan 5 angka aja, mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ini aku ganti 10, terus ini 30 ya bisa. Tapi hanya untuk 5 aja. Oke. Nah, kalau misal di sini aku kasih 6 gini. Jadi di sini ada 6, sedangkan memorinya hanya untuk 5. Berarti yang 6 ini nggak bakal disimpan di variabel array. Yang 6 ini. Ini jadi cuma 1 sampai 5 aja. Nah, cara bacanya ya, ketika ini kan nama array terus indeks array ya. Berarti ketika indeks ke 0 ya, indeks ke 0, berarti kan aku harus memanggilnya itu nama array-nya berapa? Array ya. Terus array ke berapa? Array ke 0 itu nanti keluarnya bakal 1. Kenapa kok 1? Karena di sini dia itu dimulai dari angka 0. 1 ini indeks array ke 0. 2 ini indeks array ke 1. 3 ini indeks array ke 2. Jadi kalau misal aku di sini kasih 3, berarti yang keluar yang apa? Nah, kita lihat di sini. Ini 0 ya, ini 1, ini 2, ini 3. Nah, berarti yang keluar bakal 4 di sini. Oke. Nah, seperti itu. Terus kalau indeks keempat ya, berarti kita tulis 0, 1, 2, 3, 4. Ya, berarti yang keluar bakal 5 di sini. Oke. Nah, langsung aja coba ke contohnya di sini. Oke. Include video. Integer name. Soalnya aku di sini deklarasi dulu tadi ya, integer array 5 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Dan di sini aku panggil printf %d, array
Nah, ini kita bisa panggil. Misal array 0. Nanti yang keluar bakal 1 di sini. Nah, yang keluar ada 1. Array 4. Array 4. Nah, 5. Oke. Terus kalau aku di sini kan ini ada 0, 1, 2, 3, 4 ya, Mas. Tapi kalau aku misal di sini cari 5 atau 6. Nah, itu bisa berjalan ya. Programnya bisa berjalan. Cuman nanti keluarannya bakal random. Ya, keluarannya bakal random dan kadang bakal keluaran angka yang tidak sesuai ekspektasi. Misal 7. 7 kan nggak ada ya di sini. Coba kita jalankan. Nah, dia bakal jadi 0. Oke. Terus coba 5 di sini. 5 kan nggak ada ya, karena 0, 1, 2, 3, 4 cuma sampai 4 aja. 5. Nah, dia juga bakal 0. Nah, oke. Nah, meskipun ini aku tambahkan 6 di sini ya. Tapi di sini aku cuma punya memorinya cuma 5, berarti yang disimpan cuma 1, 2, 3, 4, 5. Ini aja. Yang 6 ini nggak bakal disimpan. Tapi aku coba mau panggil indeks kelima. Indeks kelima kan ini indeks 0, indeks ke-1, indeks ke-2, indeks ke-3, indeks ke-4, indeks ke-5. Ya, kita coba keluarnya bakal 0 karena indeks kelima itu dia 6 kan, tapi 6 di sini nggak bakal kesimpan karena memorinya udah full. Nah, kayak gitu untuk array 1 dimensi. Terus ada namanya array 2 dimensi. Ya. Array 2 dimensi itu nanti kurung sikunya di sini ada 2. Ya. Misalnya aku kasih 2, ini juga 2. Nah, cara pendeklarasiannya ini aku anggap ya, kurung siku yang pertama ini aku anggap sebagai kelompok ya. Kurung siku yang kedua yang terakhir ini aku anggap sebagai anggota. Oke. Jadi pembacaannya nanti itu ada 2 kelompok ya. Nanti ada 2 kelompok yang masing-masing kelompok itu memiliki 2 anggota. Oke. Jadi paham ya? Ada 2 kelompok yang masing-masing kelompok ada 2 anggota. Jadi untuk mendeklarasikannya kita bikin kurung kurawal induknya dulu. Kurung kurawal induk dulu ya, begini. Nah, kemudian di sini kita bikin kelompok ya, 2 kelompok. Berarti kita bikin kurung kurawal lagi. 1, terus jangan lupa dikasih koma, kurung kurawal lagi. Nah, ini ada 2 kelompok, kelompok 1 sama kelompok 2. Nah, tadi di masing-masing kelompok itu ada 2 anggota. Berarti di dalam kelompok 1 ini kita bisa beri angka. Berapa angkanya? Ya hanya 2 aja. Misalnya 1 dan 3. Tuh. Terus kelompok 2 kita bisa juga beri 2 dan 4. Kayak gini ya. Ini yang namanya array 2 dimensi. Berarti kelompok yang pertama ini dia ada 2 anggota. Anggota yang pertama ini 1, anggota keduanya 3. Kelompoknya yang kedua, anggota pertama 2, anggota keduanya 4. Nah, untuk pembacaannya itu sama prinsipnya seperti array dimensi 1. Jadi di sini kalau membaca ya kita harus pakai kurung siku 2. Nah, ya. Jadi kalau misal aku mau nampilin indeks array kelompoknya 0 sama indeks array anggotanya 1. Nah, kan prinsipnya kayak array dimensi 1 ya. Jadi ketika kelompoknya ini nilai indeksnya 0, maka yang diambil itu ini, kelompok yang pertama. Kelompok yang 2, ini indeks array-nya 1. Berarti ini 0, ini 1 ya. Kemudian setelah masuk di kelompok yang ini ya, dicek di sini. Ini kurung sikunya isinya berapa? Oh, indeks array ke 1. Maka di dalam sini itu dicek lagi. 1 ini indeks array ke 0, 3 ini indeks array ke 1. Oke. Jadi akan nanti keluarannya ini bakal kelompok yang pertama, anggota yang kedua. Baru kita jalankan. Nah, maka yang muncul 3 di sini. Misal aku coba ganti 1 di sini. Ini juga 1. Maka dia ini kan indeks array kelompok yang ini kan 0. Ini indeks array kelompok yang terakhir ini 1. Maka dia di sini kan 1, maka di ini yang diambil kan. Kelompok ini yang diambil. Kemudian anggotanya ini juga 1, maka 2 ini indeks array-nya 0, 4 ini indeks array-nya 1. Maka ketika dijalankan,
akan bernilai 4. Itu untuk array ya, untuk array dimensi 1 dan dimensi 2. Nah, array itu tidak terbatas hanya array dimensi 1 dan dimensi 2. Tetapi array dapat berdimensi 1 sampai berdimensi n. Berdimensi 100 pun juga ada. Nah, itu bisa digunakan untuk pengumpulan data biasanya array ya, supaya tidak banyak variabel. Jadi satu data yang sama, tipe datanya itu bisa kasih di array. Nah, juga di dalam array ya, di dalam array itu ada yang namanya string. Oke, string. Nah, ini caranya kayak gini. String itu merupakan array yang bertipe data char. Jadi biasa tadi kan kalau bulan-bulan dia pakai integer, kalau string dia menggunakan char. Kemudian sama ya, char terus nama arraynya apa, terus jumlah elemen stringnya. Oke. Nah, kalau kita coba di sini, ya. Kita coba di sini, char nama siswa, mau kasih di sini memorinya 10. Terus di sini aku mau inputkan scanf ya. Kemudian %s ya, karena string dia pakai %s. Kemudian di sini ada nama siswa. Di sini juga ditampilkan %s. Di sini ada nama siswa. Kita coba panggil Rani. Nah, nanti keluarannya juga bakal Rani. Oke. Coba agak namanya agak panjang. Telkom Malang. Nah, nanti keluarnya bakal SMK Telkom Malang. Nah, ini kan 10 ya, 10. Ini tuh seharusnya merepresentasikan hurufnya nih. Tetapi karena dia dimasukkannya %s ya, dan tidak ada pendeklarasiannya di sini, maka 10 ini itu bersifat fleksibel. Jadi nggak harus paten 10 gitu, nggak. Jadi meskipun ini tulisannya ada berapa angka, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 lebih, itu tetap dimasukkan ke variabel nama siswa di array nama siswa ini. Ya. Nah, beda lagi kalau misal kita deklarasikan di sini. Dari sini. Kemudian kita taruh di sini. SMK Telkom Malang. Kemudian kita coba jalankan. Maka yang keluar hanya SMK Telkom RAM-nya 2. Kalau kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10 kan? Kalau kita deklarasi awal, baru dia akan menyimpan sebanyak cuma 10 huruf aja di sini. Sampai Telkom. Nah, alangnya ini nggak bakal disimpan karena udah lebih. Ya, karena udah lebih dari memori yang kita berikan. Nah, di sini juga spasi itu dihitung ya. Jadi spasi itu dihitung. Nah, dia akan muncul SMK Telkom aja. Spasi huruf spasi itu juga dihitung. Ya, simbol spasi. Aku spasi lagi 3 kali spasi. Nah, ini bakal SMK Telk gitu aja. Karena spasi itu juga dihitung. Oke. Nah, kembali lagi di cobaan yang tadi ya, untuk masukkan nama siswa. Nah, di string itu juga ya, kalau kita mau inputkan kayak gini aja, dia bakal keluar. Tapi kalau kita beri dia dengan spasi, maka dia spasinya nggak bakal, setelah spasi itu dia nggak bakal disimpan. Jadi string kalau kita inputkan itu nggak boleh ada spasi. Ya sebenarnya boleh, cuman bakal dihapus spasinya dan seterusnya itu dihapus. Jadi array itu seperti itu. Oke. Nah, untuk array bertipe data string yang array yang bertipe data char ya. Itu untuk array di
bahasa C. Jadi ada yang integer, bilangan bulat, ada yang string. Oke. Jadi seperti itu. Jadi untuk mudahnya itu seperti itu untuk array-nya.